Suatu malam di sebuah rumah yang memperlihatkan kehidupan harmonis dan bahagia sebuah keluarga, di mana seorang ayah bernama Don, serta sang istri yang bernama Irene, hidup bersama kedua putri mereka yang bernama Amy, dan juga Sarah si sulung. Namun, kebahagiaan keluarga itu rusak oleh sifat keras dan otoriter dari Don kepada kedua putrinya, terutama saat ia melarang Sarah yang akan pergi ke pesta bersama teman-temannya. Sit. Well, I'm gonna be late. For what? Party. Deal is your attitude. Sit. Irene yang lebih bijak terus meyakinkan sang suami untuk membiarkan Sarah pergi ke pesta menikmati masa mudanya. Namun, Don tetap dengan keputusannya untuk tak mengizinkan Sarah pergi. Sarah yang kesal dengan sikap sang ayah lalu memutuskan pergi dari sana melalui jendela kamarnya untuk menemui pacarnya yang bernama Chris yang telah menunggunya di luar rumah. Let's get out of here. What, you catch up? Yeah, but... Sementara itu, Irene lalu menghampiri kamar Sarah dan berusaha untuk menenangkan putrinya itu. Namun, karena berkali-kali ia mengetuk pintu tetap tak ada jawaban, Don pun datang untuk membuka pintu kamarnya. Seketika amarah Don kian memuncak karena melihat Sarah pergi dari rumah melalui kaca jendela, di mana di saat itulah Don menganggap jika Sarah selalu menjadi sumber masalah keluarga dengan sifat pembangkangnya. Di tempat terpisah, Sarah terlihat menikmati suasana pesta bersama rekan-rekannya dan juga Chris, di mana Chris lalu mengajak Sarah untuk berduaan dan di sanalah Chris mengungkapkan perasaannya pada Sarah, hingga kebersamaan membuat mereka lupa diri dan pulang di pagi harinya. Sementara itu, Don yang berada di luar rumah sudah menunggu Sarah yang bahkan Don belum tidur sejak semalam, di mana tak lama, Sarah terlihat datang diantar oleh Chris dan bergegas menuju rumah melalui pintu belakang yang jelas membuat Don marah dan meminta Sarah untuk masuk melalui pintu depan. I thought I said no. You can't make up your own rules. Don lalu menanyakan terkait hubungan Sarah dengan Chris yang dijawab dengan sinis oleh Sarah, di mana Don ingin Sarah meminta izin terlebih dulu padanya jika ia ingin berpacaran dengan Chris serta meminta Sarah untuk mengikuti aturan yang ada di rumah itu termasuk patuh dengan perintah Don sebagai kepala keluarga. Selisih paham di antara mereka pun terhenti saat Irene datang yang membuat Sarah segera masuk ke kamarnya. Tak lama kemudian, Sarah mengungkapkan pada Amy dan ibunya terkait niatnya untuk traveling ke berbagai negara sambil bekerja, yang mana Don rupanya mendengar semua percakapan mereka. Dan seketika itulah ia bergegas menuju ruang bawah tanah yang ternyata masih ada ruangan rahasia di balik sebuah rak buku yang hanya diketahui oleh Don yang sepertinya sedang menyiapkan sebuah rencana. Tiga bulan berlalu Sarah pun akhirnya lulus sekolah dan ia pun bersiap untuk mewujudkan impiannya untuk traveling ke berbagai negara sambil bekerja, di mana sepulang sekolah, Sarah dan Irene terus memperhatikan Don yang selalu sibuk di ruang bawah tanah dalam 3 bulan terakhir ini tanpa tahu apa yang sedang direncanakan oleh Don. Sesaat kemudian setelah Irene pergi, Don lalu meminta Sarah untuk membantunya mengangkat sebuah kotak untuk dipindahkan ke ruang bawah tanah. That's right. Keep going. Sampai di sana, Sarah sangat terkejut mengetahui ada ruang tersembunyi di dalam basement itu yang berada di balik rak buku, di mana saat ia menanyakan pada Don terkait ruangan tersebut, Don hanya menjawab jika ruangan itu sudah ada dan dibuat oleh pemilik sebelumnya yang difungsikan untuk perlindungan diri dari serangan bom dan mara bahaya lainnya. Namun tak lama, Sarah yang sudah berada di dalam ruangan itu pun seketika panik saat sang ayah mengunci ruangan itu dari luar, di mana Sarah terus berusaha memohon pada sang ayah agar mau membuka pintunya meski tetap tak digubris ayahnya. Let me out! Sesaat Sarah membuka kotak kayu yang tadi dibawanya bersama sang ayah yang ternyata berisikan beberapa pakaian dan barang miliknya, di mana Sarah pun terus berusaha untuk keluar dari sana dengan mencoba membuka kunci keamanan di sana. Namun upayanya yang 3 kali gagal itu membuat aliran listrik seketika terputus. Walau meski begitu, Sarah mencoba berteriak meminta bantuan berharap ada yang mendengarnya. Namun ruangan itu seperti didesain khusus kedap suara. Hello! Hello, Dad! Please let me out!
Irene sendiri terlihat panik karena Sarah tak kunjung pulang hingga malam, di mana ia pun segera menghubungi polisi untuk melaporkan terkait hilangnya Sarah, juga meminta Amy untuk menanyakan pada Chris yang mungkin Sarah ada bersama Chris. Namun Don hanya duduk santai seakan tak peduli dengan semua yang terjadi. Esok harinya, segala upaya telah dilakukan Sarah untuk bisa keluar dari sana, meski semua usahanya itu tak ada hasil. Memasuki hari keempat Sarah yang terkurung di sana, di mana hari itu, Sarah mendengar suara ayahnya yang menuju ke sana. Hingga seketika itulah ia bersembunyi untuk mencuri kesempatan bisa kabur dari sana. Namun rupanya, meski ia berhasil keluar dari sana, pintu tersebut masih memiliki lapisan di pintu lainnya yang membuat Sarah hanya bisa pasrah dengan nasibnya saat ini. Saat itulah Sarah pun bertanya mengapa Don sebagai ayah tega melakukan itu padanya. Namun Don mengatakan jika Sarah pantas mendapatkan semua ini karena dianggap tak menghormatinya sebagai ayah dan sering membangkang. Di mana setelah itu, Sarah pun akhirnya jadi pelampiasan nafsu bejat ayahnya sendiri. Upaya penyelidikan pun dilakukan pihak kepolisian sesuai informasi dari Irene yang melibatkan nama Chris yang memiliki hubungan dekat dengan Sarah untuk dimintai keterangan terkait hilangnya Sarah. Di mana tak lama, Don berhasil membuat seolah Sarah hilang dan pergi dari rumah dengan menyebut jika ia tak menemukan tas milik Sarah dan mengaitkannya dengan keinginan Sarah untuk traveling ke berbagai negara. Namun meski Irene membenarkan ucapan Don, Irene tak percaya jika Sarah akan pergi begitu saja tanpa berpamitan kepada kedua orang tuanya. Kembali pada Sarah yang merenungi nasibnya di ruang bawah tanah itu, terlebih sang ayah yang harusnya melindunginya justru tega menggauli dirinya, di mana situasi pun membuat Sarah semakin frustrasi saat segala upaya yang ia lakukan untuk diselamatkan pun selalu gagal. Beberapa hari kemudian, Chris yang pernah dihubungi polisi lalu menemui Don untuk menanyakan terkait kepergian Sarah. Di mana Don sengaja merekayasa cerita dengan menyebut jika Sarah diduga pergi bersama seorang pria teman masa kecil Sarah, yang mana Sarah pernah mengungkapkan keinginannya untuk pergi bersama pria itu setelah lulus nanti, yang kini dikabarkan berada di Florida dan sudah bekerja sebagai pelayan di sana, yang jelas membuat Chris merasa hancur mendengar cerita bohong dari Don. Chris, I'm really sorry. You seem like a good guy. Singkat cerita, 21 hari sudah Sarah berada di basement itu dan hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun Sarah ke-18. Di mana Don membawakan gaun merah sebagai kado ulang tahunnya sekaligus mengizinkan Sarah untuk meminta satu permintaan di hari ulang tahun itu, yang seketika itulah Sarah ingin secepatnya keluar dari sana. Namun hal itu ditolak oleh Don dan hanya mau memberikan permintaan Sarah yang lain untuk diberikan TV dan sebuah jam dinding untuknya di sana. Namun, di balik semua itu, Don meminta Sarah untuk melayaninya terlebih dulu dan meminta Sarah untuk tak memanggilnya ayah, dan secara tidak langsung, Don ingin hubungan mereka kini menjadi layaknya suami istri, yang membuat Sarah sejak saat itu terpaksa menuruti setiap nafsu bejat ayahnya. Call me Dawn. That's a good girl. 1 tahun kemudian, Sarah yang selalu digenjot ayahnya kini terlihat hamil besar dan merasakan hari kelahiran anaknya sudah dekat. Di mana hanya bermodalkan buku kehamilan yang ada di sana, Sarah berjuang seorang diri melahirkan anak pertamanya yang ia beri nama Mary. 4 tahun berlalu, Mary pun kini sudah tumbuh besar dan Sarah pun hamil anak kedua Don, di mana Sarah mengatakan jika ia khawatir dengan tumbuh kembang anaknya dan ingin segera keluar dari sana. Namun lagi-lagi, hal itu mendapat penolakan dari Don yang pergi meninggalkan ruangan itu dengan amarahnya. Setelah itu, Irene kembali mendesak Don untuk terus mencari keberadaan Sarah dengan membayar detektif khusus untuk bisa secepatnya menemukan Sarah. Namun Don menolak keinginan Irene karena menganggap jika selama ini mereka telah mengeluarkan uang banyak untuk mencari Sarah selama bertahun-tahun namun tetap tanpa hasilnya. Akan tetapi Irene tak memperdulikan seberapa besar uang yang telah mereka keluarkan selama ini karena menurutnya yang terpenting adalah bisa menemukan putri mereka, dan dengan tegas Don tetap menolak keinginan Irene tersebut. I don't care what kind of money it costs. 7 tahun sudah Sarah terkurung di dalam ruang bawah tanah dan kini anak keduanya telah lahir dan tumbuh besar yang bernama Michael. Namun, karena tak pernah terkena sinar matahari dan tak bisa menghirup oksigen alami membuat Mary mengidap asma.
di mana Don yang datang membawa obat malah memberikan obat untuk orang dewasa dan meminta Sarah untuk menggunakan obat yang ada meski Sarah merasa jika penyakit asma Mary cukup serius dan butuh penanganan medis dari dokter yang jelas ditolak oleh Don. Hey! Hey, she needs a doctor! Di sisi lain, Chris yang bertahun-tahun masih setia dan terus mencari Sarah lalu mengunjungi rumah Sarah dan bertemu dengan Amy yang memberitahu Chris terkait Sarah yang masih tanpa kabar. Di mana saat itulah Chris menanyakan terkait pria bernama Steve yang disebutkan Don jika Sarah ikut bersama pria itu. Steve really doesn't number, huh? Steve? Amy yang mendengar itu pun dibuat bingung dengan pertanyaan Chris termasuk dengan cerita Chris yang didapat dari Don tentang Sarah yang pergi bersama Steve sebagai teman kecilnya. Terlebih Amy pun baru mendengar hal itu dari Chris dan muncullah kecurigaan Amy pada Don yang diduga ada di balik hilangnya Sarah yang memang terkesan janggal dalam pikiran Amy. I think he did something to her. Beberapa tahun kemudian, Sarah pun kini hamil anak ketiga dari Don yang juga kakek sekaligus ayah dari anak-anak Sarah sebelumnya. Dan saat itulah, Mary terus memaksa untuk diizinkan keluar dari ruangan itu karena memang selama ia dilahirkan belum pernah satu kali pun merasakan kehidupan dunia luar. Di mana Sarah pun berusaha untuk menenangkan putrinya tersebut. Lambat laun kebohongan cerita Don beberapa tahun lalu pada Chris akhirnya diketahui oleh Irene yang langsung menanyakan pada Don. Namun, sangat jelas terlihat sisi arogan Don yang menyebut alasan dia bercerita bohong pada Chris yang seolah menganggap Chris hanya pria rendahan yang pantas mendapatkan itu. Di mana hal itu justru membuat Irene kesal dan pergi yang langsung dikejar oleh Don. Dan seketika itulah, Amy yang melihat kunci basement yang tertinggal di kursi pun segera mengambilnya dan bergegas menuju basement. Sialnya, belum sempat Amy mendapatkan petunjuk apapun, Don keburu datang memergokinya dan langsung memarahi Amy. What do you think? I hid your sister down here? That is on you. That is always on you. Singkat cerita Sarah pun kini sudah melahirkan kembali anak ketiganya selama terkurung di sana. Namun karena kondisi di sana yang semakin tak memungkinkan membuat Sarah memberanikan dirinya untuk berbicara pada Don agar anak ketiga mereka tinggal di dunia luar atau dirawat oleh Irene. Yang mana hal itu pun disetujui oleh Don karena Sarah menjanjikan bisa melayani Don dengan maksimal jika bayi yang diberi nama Thomas itu dirawat oleh Irene. Bayi itu pun akhirnya sengaja disimpan di depan rumah dalam sebuah keranjang dan sebuah surat yang ditulis oleh Sarah yang meminta sang ibu untuk merawat bayinya Sarah. Namun Irene tak tahu jika Sarah sebenarnya menulis sebuah surat khusus di lembar kertas kecil yang memberitahukan keberadaannya selama ini di dalam ruang bawah tanah dan meminta sang ibu untuk melaporkan hal itu pada polisi. Namun sialnya, surat itu justru ditemukan dan dibaca oleh Don yang jelas membuat Don marah. 17 tahun sudah berlalu Sarah pun kini hamil anak keempat. Namun di hari itu, Mary yang sudah remaja terlihat cantik walau dengan riasan seadanya. Di mana Don terlihat menatapnya dengan tatapan beda seolah penuh nafsu yang jelas membuat Sarah marah dan berusaha memperingatkan Don agar tak berbuat macam-macam pada Mary. Please, leave her alone. Don pun merasa tersinggung meski benar ia seolah menyimpan hasrat pada Mary dan berlalu pergi dari ruangan itu dengan mematikan aliran listrik sebagai hukuman yang diterima Sarah dan anak-anaknya yang membuat sirkulasi udara di sana menjadi terbatas. Suatu hari ketika Sarah dan kedua anaknya sedang merenungi nasib mereka di sana, terlihatlah rembesan air yang menetes dari langit-langit ruangan yang seperti rapuh. Di mana saat itulah Sarah meminta pada anak-anaknya untuk membuat pijakan kaki agar Sarah bisa melubangi atap tersebut yang sudah terlihat lunak dengan menggunakan sebuah sendok. Berhasil melubangi atap tersebut. Sarah memasukkan tangannya yang memegang sebuah senter dan menyalakan senter itu dan berharap ada seseorang yang melihat cahaya senter itu. Seorang pria yang melihat cahaya senter itu lalu menanyakan terkait cahaya senter yang ia lihat pada Don yang seperti suatu isyarat. Di mana Don yang tak mau rahasianya terbongkar pun menyebut jika pria itu hanya salah melihat dan memintanya untuk pergi. Setelah itu, Don yang terbakar emosi karena tindakan Sarah itu lalu memukuli Sarah yang saat itu sedang hamil besar dan menendang perutnya yang membuat Sarah mengalami pendarahan hebat, di mana Sarah akhirnya terpaksa melahirkan bayi itu jauh lebih awal sebelum waktunya dan harus kehilangan bayi tersebut yang meninggal. Suatu hari, Mary dan Michael mengungkapkan keinginannya pada Don untuk keluar dari sana dan menjalani kehidupan normal.
Namun Don seolah mengkambing hitamkan Sarah dengan mengatakan jika Sarah bisa bersikap baik, maka mereka bisa keluar dari sana, di mana hal itu membuat Mitchell dan Mary menyalahkan Sarah hingga terjadilah keributan di antara mereka. Sesaat setelah semua tenang, Michael dan Mary meminta maaf pada sang ibu atas apa yang mereka lakukan dan di sanalah Sarah mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka dan siapa sebenarnya Don yang tak lain adalah ayah kandung Sarah, serta ayah sekaligus kakek dari Michael dan Mary serta Thomas. Don is her husband, who is also my dad. And is also... Di tahun ke-19, Don yang diketahui kini sedang dalam kesulitan ekonomi hanya mampu membawa persediaan makanan yang sangat sedikit yang menurut Sarah itu tak akan cukup untuk 1 bulan, hingga terjadilah pertengkaran saat Don mengeluarkan kata-kata yang tak pantas yang membuat Michael terlibat perkelahian dengan Don. Alhasil, Don memberi mereka hukuman seperti biasanya dengan mematikan aliran listrik di sana yang membuat sirkulasi udara terhambat. Beberapa hari kemudian, petaka pun terjadi pada Don saat ia baru saja dipecat dari pekerjaannya yang membuatnya semakin bingung dengan beban ekonomi yang harus ia tanggung, mengingat ia harus mencukupi kebutuhan 2 keluarga sekaligus. Pada akhirnya, Don yang sudah buntu pun nekat untuk meracuni mereka yang ada di dalam bunker menggunakan asap knalpot yang ia salurkan ke lubang ventilasi bunker itu. Namun kedatangan Thomas yang kini sudah tumbuh dewasa membuat Don terpaksa mematikan mesin mobil miliknya. Menginjak 20 tahun, kondisi penyakit asma Mary pun kian parah dan Sarah pun sudah tak sanggup lagi mengobatinya. Di mana saat itulah Sarah meminta pada Don untuk membawa Mary ke rumah sakit dan terus membujuk Don dengan berjanji bahwa dia akan tetap menjaga rahasia di sana. Sampai di sana, saat Mary mendapatkan penanganan medis, seorang dokter yang curiga pun menanyakan terkait belum adanya riwayat kesehatan Mary, di mana Don terus berusaha meyakinkan dokter dengan berbagai cerita karangannya yang juga ditemani Sarah, yang hanya bisa terdiam namun terus mengamati sekitar karena berpikir inilah kesempatan terbaik untuk Sarah bisa lepas dari penderitaan yang ia alami selama 20 tahun lamanya. Tak lama kemudian tepat saat sebuah pesan masuk ke HP Don, Sarah memanfaatkan kesempatan itu untuk menumpahkan minuman ke formulir yang sedang diisi Don. Hingga, saat Don menyadari kertas itu basah, ia pun terpaksa harus meninggalkan Sarah seorang diri untuk mengambil formulir baru. Di mana hal itu pun ia manfaatkan untuk pergi dari sana untuk meminta pertolongan. Sarah lalu menghampiri dokter tadi dan menceritakan apa yang ia alami tepat saat Don mulai mendekat. Dan bersamaan dengan itu, seorang polisi datang menginterogasi Don dan menahannya. Setelah kondisi Mary membaik, Sarah dan ketiga anaknya kini bisa berkumpul kembali bersama keluarganya tanpa terbatas oleh ruang dan tekanan dari Don yang selama 20 tahun ini membayangi hidup mereka. Di mana tak lama, Chris yang sudah terpisah sekian lama pun akhirnya kembali bertemu dengan Sarah dengan rasa cinta yang masih sama seperti dulu meski kini Sarah telah memiliki 3 anak hasil dari perbuatan bejat ayahnya. Dan saat itulah, Chris pun tak lupa memberikan helm berwarna pink yang selalu ia simpan selama 20 tahun untuk Sarah karena mereka dulu pernah berjanji untuk traveling ke berbagai negara jika mereka lulus sekolah nanti. Namun impian tersebut pun gagal dan harus tertunda selama 20 tahun lamanya.